Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebelum kita mulai mediasi pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Najwa Alfiana, selaku mediator bersertifikat dari Dewan Sengketa Indonesia yang akan membantu Bapak dan Ibu dalam menyelesaikan perkara sengketa hak asuh anak setelah perceraian ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memilih dan mempercayakan saya sebagai mediator dalam menangani perkara ini. Saya berharap melalui proses mediasi ini kita dapat menemukan jalan damai dan solusi terbaik untuk kepentingan bersama. Saya berharap melalui proses mediasi ini kita dapat menemukan jalan damai dan solusi terbaik untuk kepentingan bersama, terutama untuk masa depan anak, ibu dan bapak. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terlebih dahulu saya persilakan kepada pihak penggugat untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Nama saya Nadia. Saya di sini selaku pihak penggugat. Saya datang dengan niat baik untuk mencari jalan terbaik demi kepentingan anak saya bersama mantan suami saya yang selaku tergugat. Oke, terima kasih kepada Ibu Nadia. Selanjutnya saya persilakan kepada pihak tergugat untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih. Saya Hakam. Saya di sini sebagai tergugat. Saya selaku mantan suami dari penggugat dan selaku ayah dari anak yang inisial A dan B yang juga hadir dengan etikat baik untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara baik dan kekeluargaan. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Hakam. Baiklah, sebelum mediasi kita mulai, terlebih dahulu saya jelaskan fungsi dari mediasi ini. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa atau perselisihan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara para pihak yang dibantu oleh seorang mediator. Mediator dalam hal ini tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara dan tidak memiliki kepentingan pribadi dalam perkara yang dimediasikan. Sesuai dengan pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui perdamaian atau mediasi dengan bantuan seorang mediator. Dan pada pertemuan kali ini, Bapak dan Ibu telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam perkara ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perlu diketahui bahwa mediator di sini bersifat netral dan tidak memihak kepada siapapun. Saya hanya bertugas memfasilitasi dan menjembatani Bapak dan Ibu dalam menemukan titik temu agar tercapai kesepakatan yang baik dan adil bagi kedua belah pihak. Dapat dipahami Bapak dan Ibu? Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjutkan, saya perlu menyampaikan satu hal penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses mediasi ini. Dalam tahapan mediasi, ada yang disebut dengan kaukus. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain tidak boleh mengikutinya. Pertemuan ini dilakukan apabila dalam mediasi bersama ini belum ditemukan solusi atau mengalami kebuntuan atau deadlock, atau apabila ada hal-hal yang dirasa kurang nyaman untuk disampaikan secara terbuka kepada pihak lain. Jadi apabila nanti Bapak dan Ibu memiliki sesuatu yang ingin disampaikan secara pribadi kepada saya selaku mediator, maka hal tersebut bisa disampaikan dalam sesi kaukus nanti, baik oleh pihak penggugat maupun dari pihak tergugat. Apakah sampai di sini dapat dipahami Bapak dan Ibu? Paham. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita perlu menjadwalkan pertemuan mediasi berikutnya agar proses ini berjalan tertib dan berkelanjutan. Kita akan sepakati bersama hari dan waktu pelaksanaan mediasi lanjutan, baik itu untuk pertemuan bersama, pertemuan kaukus maupun perumusan kesepakatan akhir nanti. Bagaimana Bapak dan Ibu, apakah setuju jika jadwal mediasi ini kita tentukan bersama sekarang? Setuju. Saya mengusulkan bahwa mediasi itu dilaksanakan 1 minggu sekali, yaitu pada hari Rabu. Baik, jadi ada usulan dari pihak penggugat bahwa mediasi akan dilaksanakan setiap hari Rabu. Bagaimana tanggapan dari pihak tergugat? Saya setuju. Saya siap mengikuti jadwal yang sudah diusulkan oleh pihak penggugat. Baik, terima kasih. Jadi telah disepakati bahwa pertemuan mediasi akan dilaksanakan setiap hari Rabu di setiap minggunya. Semoga dengan jadwal ini kita dapat menjalani proses mediasi dengan lancar dan menemukan solusi terbaik bersama-sama. Sebelum mediasi kita mulai, kita harus membuat tata tertib terlebih dahulu agar mediasi ini dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Yang pertama, harus disiplin baik penggugat maupun tergugat
harus diharapkan hadir tepat waktu dan mentaati jadwal mediasi. Yang kedua, tidak diperkenankan berkata kasar, mencaci atau menyinggung perasaan pihak lain. Yang ketiga, tidak boleh menyela saat salah satu pihak sedang berbicara. Mungkin itu ada tambahan baik dari pihak penggugat maupun dari pihak tergugat. Ada Bu. Saya mau menyampaikan untuk yang pertama, tidak ada penggunaan HP di saat mediasi supaya dari masing-masing kita bisa fokus. Dan untuk yang kedua itu kita harus sama-sama mengutamakan kepentingan anak, bukan saling menyalahkan. Terima kasih. Oke. Terima kasih, cukup dari penggugat. Saya persilakan pihak tergugat. Mungkin ada tambahan dari Bapak Hakam? Ada Bu. Saya ingin menambahkan satu poin, yaitu tidak boleh keluar masuk ruangan tanpa izin, supaya pembicaraan ini tidak terganggu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pihak tergugat yang telah menyampaikan tambahan poin. Jadi pada hari ini ada 6 poin tata tertib yang kita sepakati bersama sebagai pedoman selama mediasi berlangsung. Artinya saya akan memberikan kesempatan yang sama pada masing-masing pihak untuk menyampaikan apa yang menjadi pokok permasalahan. Untuk kesempatan pertama, saya persilakan kepada pihak penggugat untuk menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya datang ke sini karena ingin menyampaikan bahwa saya ingin mendapatkan hak asuh anak penuh atas kedua anak saya. Setelah perceraian dengan Bapak Hakam, selama ini anak kami itu tinggal bersama saya. Sejak berpisah, saya yang mengurus kebutuhan semuanya, pendidikan, mulai dari sekolah sampai dengan kesehatan. Namun belakangan ini Bapak Hakam itu sering datang dan berusaha membawa anak tanpa izin saya. Saya merasa khawatir, apalagi anak kami masih kecil dan dan masih sangat bergantung kepada saya. Saya tidak bermaksud menjauhkan anak dari bapaknya, tapi saya ingin kehidupan anak tetap stabil dan tidak terguncang karena perebutan. Apakah sudah selesai Bu Nadia? Iya. Baik, terima kasih. Jadi pada intinya pihak penggugat ingin memperoleh hak asuh penuh atas anak dengan alasan selama ini penggugatlah yang telah merawat dan memenuhi kebutuhan anak, serta demi menjaga kestabilan dan kenyamanan anak. Sekarang kita dengarkan tanggapan dari pihak tergugat. Silakan Bapak Hakam. Terima kasih. Saya tidak bermaksud merebut anak dari ibunya. Saya hanya ingin tetap punya kesempatan untuk bertemu dan mengasuh anak secara bergantian. Selama ini memang anak tinggal bersama ibunya, tapi saya tetap ingin berperan sebagai ayah, bukan hanya sekedar datang sesekali. Saya juga ingin anak saya tahu bahwa saya tetap peduli dan bertanggung jawab. Yang saya harapkan kita bisa mencari jalan tengah supaya anak tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Baik, terima kasih Bapak Hakam. Jadi dari keterangan kedua pihak dapat disimpulkan bahwa pihak penggugat ingin hak asuh penuh atas anak karena selama ini penggugatlah yang mengurus dan memenuhi kebutuhan anak. Sedangkan pihak tergugat ingin berbagi waktu pengasuhan agar tetap bisa dekat dan menjalankan peran sebagai seorang ayah. Dari penjelasan tadi saya melihat bahwa bapak dan ibu itu sama-sama memiliki rasa sayang yang sangat besar terhadap kedua anak bapak dan ibu. Perlu saya tekankan bahwa dalam perkara hak asuh anak ini yang menjadi pertimbangan utama bukan kepentingan orang tua tetapi kepentingan anak itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mencari jalan tengah agar anak tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya meskipun bapak dan ibu sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah. Mungkin dari bapak atau ibu ada usulan bagaimana sebaiknya pengaturan hak asuh anak ini dapat dijalankan. Kalau boleh saya usulkan anak tetap tinggal bersama ibunya karena selama ini memang beliau yang lebih banyak mengurus. Tapi saya berharap tetap diberikan waktu untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak secara rutin, misalnya setiap akhir pekan, karena saya tidak ingin kehilangan peran sebagai ayahnya.
Baik, terima kasih Bapak Hakam atas usulannya. Bagaimana dari pihak penggugat? Apakah Ibu Nadia setuju dengan pengaturan seperti itu? Saya setuju saja, asalkan jadwal kunjungannya itu jelas dan dilakukan dengan komunikasi yang baik, supaya anak juga tidak bingung. Saya ingin anak kami tetap mengenal ayahnya, tapi juga merasa tenang di rumah. Ya, baik, terima kasih atas sikap terbuka dari kedua belah pihak. Jadi pada prinsipnya hak asuh anak tetap berada di tangan Ibu Nadia, dan Bapak Hakam diberikan hak untuk tetap bertemu dengan. Jadi pada prinsipnya hak asuh anak tetap berada di tangan Ibu Nadia, dan Bapak Hakam diberikan hak untuk tetap bertemu dengan anak secara teratur. Mungkin Bapak Hakam ada usulan kapan waktu yang dirasa paling tepat untuk bertemu dengan anak-anak Anda? Kalau boleh saya usulkan, setiap akhir pekan saya bisa menemui kedua anak saya, misal dari Sabtu atau Minggu, supaya saya tetap bisa mendampingi dia tanpa mengganggu kegiatan sekolahnya. Baik, terima kasih Bapak Hakam. Bagaimana Ibu Nadia? Apakah Ibu setuju dengan usulan tersebut? Saya setuju, asalkan pertemuannya dilakukan dengan komunikasi yang baik dan tidak mendadak. Kalau sudah dijadwalkan seperti itu, saya rasa anak juga bisa memahami dan beradaptasi dengan baik. Baik, terima kasih atas kesepakatannya. Jadi Bapak Hakam dapat menemui anak setiap akhir pekan dengan komunikasinya baik antar kedua pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman. Semoga dengan kesepakatan ini hubungan antara anak dan orang tuanya tetap terjaga dengan baik. Dan pada pagi hari ini Ibu Nadia selaku penggugat telah sepakat untuk tetap memberikan ruang bagi Bapak Hakam untuk berinteraksi dan menemui anak setiap akhir pekan. Sementara Bapak Hakam juga berjanji akan menjaga komunikasinya dengan baik dan tidak akan mengambil keputusan sepihak terkait anak tanpa sepengetahuan Ibu Nadia. Baiklah, penggugat dan tergugat, apakah bisa kita katakan bahwa mediasi pada hari ini telah mencapai kesepakatan? Ya. Saya sepakat. Saya juga berharap agar Bapak Hakam sendiri itu bisa menepati janjinya dan menjaga komunikasi yang baik demi anak kami. Baik, bagaimana tanggapan dari pihak tergugat? Iya, saya juga sepakat. Saya berjanji akan menjalankan kesepakatan ini dan tetap menjadi ayah yang bertanggung jawab untuk anak-anak. Terima kasih, Alhamdulillah Bapak dan Ibu, dari apa yang telah diutarakan oleh penggugat maupun tergugat, maka antara kedua belah pihak telah tercapai suatu kesepakatan bersama mengenai pengasuhan anak ini. Bapak dan Ibu sepakat untuk tetap saling bekerja sama dalam membesarkan anak dengan penuh kasih sayang, meskipun sudah tidak hidup dalam satu rumah tangga lagi. Bapak dan Ibu, mediasi kita pada hari ini telah mencapai kata sepakat, yang artinya Bapak dan Ibu berkomitmen untuk menjaga hubungan baik sebagai orang tua, serta memastikan anak tetap mendapatkan perhatian dan cinta dari keduanya. Nantinya naskah kesepakatan ini akan dituangkan dalam kesepakatan mediasi, dalam kesepakatan perdamaian melalui mediasi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu atas kerjasama dan keterbukaannya. Semoga kesepakatan ini berjalan dengan baik, dan semoga anak Bapak dan Ibu tumbuh dalam suasana yang penuh kasih sayang dari kedua orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.